Lu pernah mikir nggak kalau dalam 5 tahun ke depan, lebih dari separuh pekerjaan di dunia bakal digantikan sama teknologi AI? Faktanya, McKinsey melaporkan bahwa pada 2030, hampir 800 juta pekerjaan global akan terotomasi sepenuhnya oleh AI. Tapi ini bukan cuma soal kerjaan. AI udah ada di mana-mana, dari aplikasi rekomendasi Netflix yang bikin lu ketagihan nonton series sampai chatbot di WhatsApp yang bantu lu pesen makanan tengah malam. Jadi pertanyaannya, kenapa AI penting banget buat dipelajarin sama kita semua? Bukan cuma buat programmer atau ilmuwan data, tapi juga buat orang-orang biasa kayak lu dan gua. Dulu AI cuma dianggap sebagai sesuatu yang futuristik kayak film sci-fi. Kita bayangin AI itu robot humanoid yang cerdas banget tapi tetap jadi mimpi di masa depan. Tapi ternyata AI udah berkembang jauh lebih cepat daripada ekspektasi kita. Sekarang AI nggak cuma soal robot-robot canggih. Dia udah masuk ke setiap aspek hidup kita. Contohnya, lu tahu nggak kalau Google Maps pakai AI buat prediksi lalu lintas, atau bahkan dokter sekarang pakai AI buat diagnosa penyakit lebih cepat dan akurat daripada manusia? AI nggak lagi cuma teknologi masa depan, dia adalah teknologi hari ini. Dan kalau lu nggak mulai belajar tentang AI, lu bisa ketinggalan kereta. Semakin kita pelajarin AI, semakin banyak hal mengejutkan yang kita temuin. Misalnya, lu tahu nggak kalau AI itu sebenarnya nggak bisa bekerja sendiri tanpa data berkualitas tinggi. Faktanya, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan AI adalah masalah ketersediaan dan kualitas data. Kalau datanya nggak akurat atau bias, hasil dari AI juga bakal nggak bisa dipercaya. Contohnya, bayangin kalau AI digunakan buat rekrutmen kerja tapi ternyata datanya bias gender, ini bisa bikin kesenjangan sosial makin lebar. Selain itu, ada juga isu privasi data. AI butuh akses ke data pribadi untuk belajar, tapi ini seringkali memicu kekhawatiran soal keamanan informasi kita. Apalagi di era sekarang, di mana kebocoran data udah jadi ancaman nyata. Tapi tantangan nggak berhenti di situ. Implementasi AI juga sering menghadapi kendala teknis kayak infrastruktur yang kurang mendukung atau sulitnya integrasi AI ke sistem lama perusahaan. Bayangin misalnya sebuah bank besar yang mau pakai AI buat analisis risiko kredit. Kalau sistem mereka masih pakai teknologi lawas, bisa-bisa proyek AI-nya malah gagal total. Terus gimana dengan dampak sosialnya? Banyak orang takut kalau AI bakal ngambil alih pekerjaan mereka. McKinsey bilang bahwa hampir 800 juta pekerjaan global bakal terotomasi sepenuhnya pada 2030, dan ini bukan cuma soal pekerjaan manual, tapi juga profesi-profesi yang dulunya dianggap aman dari otomatisasi, kayak akuntan atau bahkan jurnalis. Ini semua bikin kita mikir ulang tentang bagaimana cara kita beradaptasi sama perubahan ini. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah AI bakal jadi ancaman buat umat manusia atau malah jadi alat buat memperbaiki dunia? Bayangin aja kalau AI jatuh ke tangan yang salah, dia bisa dipakai buat meretas sistem keamanan, menyebarkan informasi palsu, atau bahkan mengambil alih pekerjaan manusia secara massal. Tapi di sisi lain, AI juga bisa bantu kita nyelesain masalah global kayak perubahan iklim, krisis kesehatan, atau bahkan kelaparan dunia. Masalahnya adalah kita seringkali nggak siap ngadepin perubahan secepat ini. Banyak orang takut karena mereka nggak ngerti cara kerja AI, atau mereka merasa skill mereka nggak relevan lagi di era AI. Ini bikin kita merasa cemas, bingung, bahkan frustasi. Tapi tunggu sebentar, apa kalau kita nggak ngerti AI berarti kita harus takut sama dia? Nggak juga, faktanya AI itu cuma alat, dia nggak punya niat baik atau buruk, semua tergantung dari gimana kita pakai dia. Contohnya, lihat kasus Sophia, AI assistant yang dipakai di rumah sakit di Singapura. Dia nggak cuma bantu dokter analisis data pasien, tapi juga ngurangin beban kerja mereka. Hasilnya, dokter bisa fokus lebih banyak ke pasien, dan tingkat kesembuhan meningkat drastis. Jadi apa yang bikin beda antara AI yang bermanfaat dan AI yang berbahaya? Jawabannya cuma satu, pengetahuan.
Kalau kita lihat lebih dalam, AI itu sebenarnya bukan ancaman, tapi peluang besar buat kita semua. Coba bayangin, AI itu kayak mesin super pintar yang bisa bantu kita kerjain tugas-tugas berat atau repetitif, biar kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih kreatif atau strategis. Misalnya di dunia medis, AI udah mulai digunakan buat analisis data pasien secara cepat dan akurat, sehingga dokter bisa lebih fokus ke interaksi langsung sama pasien. Di dunia bisnis juga sama, AI bisa bantu perusahaan menganalisis pasar lebih cepat, bikin keputusan lebih cerdas, atau bahkan ngelebihin batas kemampuan manusia dalam hal efisiensi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa manfaatin AI ini tanpa takut ketinggalan atau malah digantikan? Jawabannya adalah dengan adaptasi. Adaptasi nggak cuma soal belajar skill baru, tapi juga soal mindset. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan terus belajar tentang AI, entah itu lewat kursus online, webinar, atau bahkan eksperimen pribadi. Gua yakin dengan pemahaman yang cukup, kita bisa ubah ketakutan jadi peluang. Misalnya, lu bisa mulai coba-coba tools AI yang udah ada, kayak ChatGPT buat nulis artikel, atau Canva AI buat desain grafis. Dengan begitu, lu nggak cuma jadi konsumen teknologi, tapi juga bagian dari solusi. Di sisi lain, kita juga perlu ingat bahwa AI itu nggak akan pernah bisa menggantikan nilai-nilai kemanusiaan kita. Keunikan kita sebagai manusia, kayak empati, kreativitas, atau intuisi, itu sesuatu yang nggak bisa direplikasi sama AI. Jadi, daripada takut, kita bisa manfaatin AI sebagai alat buat ngelebihin potensi diri kita. Contohnya, lu bisa gabungin skill teknis lu sama kemampuan soft skills yang nggak dimiliki AI, kayak komunikasi atau problem solving. Ini bakal bikin lu jadi lebih unggul di era AI. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dengan informasi ini? Pertama, lu bisa mulai dari hal-hal kecil kayak eksplorasi tools AI yang udah tersedia gratis di internet. Cobain aja dulu, nggak perlu langsung jago. Kedua, lu bisa upgrade skill lu dengan belajar dasar-dasar AI lewat platform kayak Coursera, YouTube, atau bahkan workshop lokal. Ketiga, lu bisa mulai pikirin gimana cara lu bisa manfaatin AI buat ngebantu orang lain, baik di komunitas lu atau bahkan di skala global. Misalnya, lu bisa bikin aplikasi sederhana pakai AI buat bantu petani lokal meningkatkan hasil panen mereka. Ingat lagi pertanyaan di awal tadi, kenapa AI penting buat dipelajarin? Sekarang lu udah tahu jawabannya, karena AI itu nggak cuma teknologi, tapi juga alat buat ngebentuk masa depan kita. Dan masa depan itu nggak bakal nunggu siapa-siapa. Dia udah ada di sini dan kita harus siap ngadepin dia. Kalau lu punya pendapat atau pengalaman soal AI, tulis di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar lu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, AI itu bukan musuh, tapi partner kita menuju masa depan yang lebih baik.